Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua dan juga Bapak Fian. Perkenalkan, saya Ulima Laili Rahma dari program studi Manajemen Pemasaran A, Kampus Wates. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai bisnis retail. Pertama, saya memilih model kepemilikan bisnis retail itu departemen sewaan, tapi juga dibarengi dengan independen. Kenapa begitu? Dengan menggunakan kepemilikan bisnis departemen sewaan, kita bisa membangun brand awareness dengan lebih mudah dan juga kita bisa membangun branding dari merek kita sesuai apa yang kita inginkan. Dengan kita berada di dalam sebuah departemen store yang besar dengan banyaknya jumlah pengunjung, maka akan semakin banyak pula orang yang akan mengetahui bahwa brand kita berada di pasaran luas. Tapi dengan catatan, kita harus memilih departemen store yang memiliki traffic yang tinggi dan juga pengunjung yang banyak. Karena saya memilih brand parfum, untuk alur pasokan barang yang pertama berasal dari petani maupun berasal dari alam yang dapat menghasilkan bau yang khas. Kemudian, bahan baku mentah akan diolah dan diproses menjadi minyak esensial oleh berbagai perusahaan terkemuka. Setelah diolah, kemudian minyak esensial akan disalurkan ke gudang dan laboratorium kami untuk diracik menjadi berbagai bau khas yang menjadi ciri khas brand kita. Setelah diracik dan menjadi produk baru, maka produk kami akan dikirimkan melalui jasa delivery menuju ke toko-toko yang berada di departemen store besar yang ada di seluruh Indonesia. Setelah sampai di departemen store yang besar tadi, yang dimana di dalamnya ada departemen store sewaan dari brand kita, kemudian produk akan langsung sampai ke tangan konsumen. Poin yang ketiga adalah merchandising. Untuk membuat merchandising yang sesuai, saya akan melihat apa sih tren pasar yang sedang ramai di kalangan konsumen saat ini. Maka kita akan menciptakan aroma yang masih dalam ruang lingkup musim semi, namun itu adalah aroma baru di pasaran. Untuk jumlah produk merchandising akan diatur seminimal mungkin sehingga itu akan menjaga eksklusivitas produk dan juga dapat menarik perhatian dari para calon konsumen. Kenapa? Karena mereka akan berpikir, wah iya ya itu aroma baru yang belum ada, aku harus nyobain nih, apalagi jumlahnya terbatas. Produk merchandising dan juga pamflet didisplay di depan toko sehingga konsumen yang berlalu lalang akan langsung melihat produk dan promo yang kita sediakan. Setelah konsumen memasuki toko, kemudian akan disambut oleh seorang pramuniaga yang bertugas memberikan informasi lebih lanjut dan juga melayani konsumen tersebut dengan baik. Pramuniaga tersebut diharuskan memahami produk yang kita tawarkan dan juga memahami apa keinginan konsumen, supaya informasi yang didapatkan oleh konsumen tepat sasaran dan juga memenuhi keinginannya. Produk merchandising ini diberikan ketika kita sedang membuka departemen store sewaan baru ataupun kita sedang launching produk ataupun aroma baru. Nah, untuk selanjutnya adalah layout toko. Untuk layout toko sendiri, saya memilih loop layout. Kenapa sih harus loop layout? Dengan menggunakan loop layout, dapat memungkinkan pelanggan itu dapat melihat semua produk yang kita sediakan di dalam toko. Produk akan ditata sesuai dengan kategori harumnya masing-masing, kemudian di bagian tengah akan diberikan space lingkaran untuk mendisplay produk-produk bestseller dan juga tester-tester yang disediakan. Di setiap kategori aroma akan disediakan pramuniaga yang digambarkan dengan persegi panjang berwarna hitam yang akan memberikan informasi lebih lanjut dan juga melayani konsumen apa sih parfum yang dicari. Dan di bagian depannya itu ada kotak persegi, ada dua. Nah, itu adalah kursi yang disediakan untuk konsumen duduk dan bertanya-tanya mengenai produk yang mereka cari. Untuk menjaga eksklusivitas produk, konsumen tidak diperkenankan untuk menyentuh secara langsung produk-produk yang berada di etalase-etalase yang dijaga oleh pramuniaga. Namun, konsumen dapat menyentuh secara langsung produk yang sudah disediakan di space lingkaran yang berada di tengah layout.
paling terakhir adalah bagaimana saya akan membangun customer relationship. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan meminta database konsumen yang berisi nama, nomor telepon atau email, aroma yang paling disukai, dan juga aroma yang paling tidak disukai. Selanjutnya, saya akan mengirimkan email 3-4 minggu sekali kepada konsumen untuk mengingatkan mereka repurchase produk ataupun memberikan informasi promo yang sedang berlangsung di dalam toko kita. Terakhir, konsumen loyal yang sudah sering membeli produk di toko kita akan kita undang setiap kali ada launching produk baru ataupun launching toko baru di sebuah department store di tempat lain. Nah, itu tadi adalah presentasi dari semua jawaban yang bisa saya berikan untuk menjawab kuis yang dijadikan UTS pada kesempatan kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.